sampai kita kepada ayat mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara. Allah sifati mereka dengan sifat perumpamaan seperti orang yang menyalakan api. Kamathali alladhi istawqada nara, seperti orang yang sedang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, setelah itu mereka anarat, merasa tersinari, ma haulahu, sekeliling. Fa absara wasta'dha wa amina mimman yakhaf. Pada saat itu mereka merasa karena mereka sudah menyalakan api, mereka merasa tersinari, tapi nyatanya kata Allah, dhahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya, Allah padamkan, wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun, dan Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak melihat, mereka tidak memandang. Begitulah orang-orang munafik. Orang kafir sudah pastinya dalam keadaan kegelapan. Dan orang-orang munafik ini adalah yang sebelum-sebelumnya ayat menjelaskan tentang mereka itu ngaku beriman kepada Allah, tetapi di luar sana mereka mengkolok-kolok. Itu digambarkan sama Allah Subhanahu wa taala, mereka kayaknya lagi nyalain api, tapi nanti api itu akan memadamkan dia. Api itu tidak berfungsi cahayanya, tetapi api itu fungsinya seperti lilin. Dia bisa menyinari sekelilingnya, tetapi merusak dan mematikan dirinya sendiri. Begitulah keadaan orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa mereka? Ya mereka yang sebelumnya digambarkan. Qalu amanna wa may yaqulu amanna billah. Orang-orang kami beriman, sama kami juga beriman. Kami sholat juga kami sholat. Tapi jangan sampai kita ini sama seperti yang digambarkan oleh Allah adalah munafik. Gambarannya bagaimana? Orang sholat semua sama dalam satu barisan di atas saf yang sama. Ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Maka kita harus berbeda dari yang lain, biar jangan sampai kita ini tahu bahwa kita ini termasuk golongan mukmin sejati atau munafik. Munafik itu apa sih? Gampang dan simpelnya, kita tuh bohong-bohongin Allah, goro-goroin. Di pandangan orang mah kita soleh banget, baik banget, pakai peci, pakai koko, pakai sarung, pokoknya baik lah. Ke masjid, ikut ke masjid, ngaji, ikut ngaji. Tetapi di dalam hati kita itu ada yang kotor, ada busuknya, ada penyakitnya. Nah ini munafik. Jangan sampai kita dikatakan setiap kita sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kan kita ngomong seakan-akan kita bersaksi, berjanji sama Allah, inna sholati, sholatku, hidupku, amal ibadahku, matiku lillah. Itu kita udah ngomong janji sama Allah, semuanya urusannya lillah, lillah, untukmu, karenamu ya Allah. Tapi nyatanya di dalam sholat kita bohong, dusta, karena gak pernah khusyuk, gak benar-benar, gak sungguh-sungguh di dalam sholat. Jangan sampai sholat kita ini disebutkan ara'aital ladzina yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yaquddu 'ala tuhamil miskin fawailun, rakakwel bagi siapa? Fawailul lil musallin,
bagi orang yang sholat. Orang yang sholat aja masih disebut oleh Allah akan masuk ke dalam api neraka. Bagaimana keadaan orang yang gak pernah sholat? Yang sholat artinya apa? Sholatnya penuh dengan dusta. Nah ini yang digambarkan oleh Allah, mathaluhum kamathalil ladzina istawqada nara. Itu bagaikan orang itu lagi bawa pelita, bawa api untuk menerangi, menyinari sekelilingnya, tapi nyatanya membakar diri dia sendiri. Di mana? Di dalam api neraka. Naudzubillah. Sholat mas sholat, tapi nanti di akhirat dia bertanya, ya Rabb, aku kan sholat, aku berjamaah, rumahku dekat masjid. Kenapa kau tetapkan aku masuk ke dalam neraka dan tidak ada amal sholat yang diterima oleh engkau? Lalu kita nanya sama Allah, minta keadilan, dijelasin sama Allah, nih gambaran sholat kamu, sujudmu, rukukmu, niatmu kau tidak perhatikan. Terus juga wudumu, kau menghadapku tapi kau tidak sucikan dirimu dengan wudu. Wudumu salah, kencingmu belepetan, kau tidak bersuci dengan baik dan benar. Kata Allah, itu kita mau ngomong apa? Mau nyari dalil kemana kita? Pada saat itu kita pengen memperbaiki ibadah kita, udah selesai, udah nggak bisa. Tinggal pasrah kita. Kalau begitu, kalau memang sudah tidak diterima amal ibadahku dan kau tetapkan aku masuk ke dalam api neraka, masuk ke dalam api neraka. Sehingga Nabi juga disebutkan dalam hadis yang lain itu, kam min shaimin laisa min siyamuhu illal ju'wal atos. Berapa banyak orang yang puasa tapi puasanya cuma nahan lapar dan dahaga. Sama. Itu jadi sebuah contoh yang dicontohkan oleh Nabi. Dia sungguh-sungguh di dalam ibadah. Kalau Nabi sebutkan berapa banyak orang yang puasa tapi puasanya cuma nahan lapar dahaga aja, nilai pahalanya 0. Kayak orang kerja kagak digaji. Kerja sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dapat 1 tahun, capek, lelah, gak digaji sama bos. Ibadah kita udah puluhan tahun. Puasa kita tahun depan, puasa tahun lalu, puasa tahun ini, puasa hampir 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada 15 tahun. Kita puasa, sholat. Tapi kita pengen saat-saat ini nih, di sisa umur kita, ibadah kita ini ibadah yang terbaik, ibadah yang sempurna, ibadah yang diterima. Kita pengen sholat kita, kalau mau capek mah capek, ngikutin capek, yang ngikutin iblis. Gak mau capek, ya selesai dah urusan hidup kita. Kalau kita ngukur, udah sebanding gak kita? Urusan dunia, jam 6 kita udah berangkat, jam 5 udah siap pulang. Berapa jam kita di luar untuk mengajar dunia? Capek nggak? Capek. Ada hasilnya? Ada. Gajinya ada. Ketika kita ngukur urusan akhirat, maghrib, ya, zuhur kita berangkat ke masjid, paling berapa menit? Datang lagi asar, datang lagi ke masjid, berapa menit? Maghrib kita sholat berjamaah, kita hadir duduk bersama ngaji, berapa jam? Isya datang, kita datang lagi ngaji. Subuh bangun kita, masuk lagi kita sholat subuh berjamaah. Dihitung, dikalkulasi, di total antara kita ngejar akhirat sama dunia, banyakkan dunia. Aduh capek, habis pulang kerja, pulang sebelum maghrib, belum makan, belum ini. Itulah manusia, sehingga kita lupa mengejar akhirat. Kenapa kita harus kejar akhirat? Agar kita ini bisa memperbaiki dunia. Kita terlalu benar sama dunia, cinta benar sama dunia, sehingga kita itu silau. Dengan perumpamaan yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mathaluhum kamathalil ladzina istawqada nara wa tarakahum fi dzulumat. Orang-orang munafik itu ditinggalkan oleh Allah, munafik. Nah, kita enggak mau ibadah kita dikata munafik. Dalam hadis yang lain, ayatul munafik salat.
Tanda orang-orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada khalafa wa idza tumina khana. Orang kalau dikasih janji dia dusta, dia ingkar. Apabila dia berbicara dia dusta. Dikasih amanah dia khianat. Semuanya itu kan amanah yang Allah titipkan buat kita, tapi kita khianat. Mata nih amanah Allah titipkan. Berapa jangka pandang kita kuat, jangan sampai kena minus, jangan sampai kena plus, atau jangan sampai burem. Itu amanah yang harus kita jaga. Jangan jadi khianat kita jadi seorang hamba nanti di hadapan Allah. Kata Allah, aku ciptakan mata untuk memandang makhluk-makhlukku agar kau kenal siapa pencipta makhluk-makhluk itu, Allah. Aku ciptakan mata agar kau selalu memandang ayat-ayat Al-Quran. Itu fungsi pandangan, fungsi mata. Tapi nyatanya selama ini mata kita kemana larinya? Kepada siapa mereka memandang? Jadi biar kita tahu, saat mata kita memandang, hati kita harus tahu bahwa setiap yang kita pandang itu adalah ciptaan Allah. Kita yakin setiap yang kita pandang, kita mau ke gunung, kita mau ke laut, kita mau ke daratan, mau kita ke lautan, mau kita ke nembus 7 lapis bumi, ya, kita mau masuk nih ke bor nih, mau masuk ke losmen, atau kita mau naik ke atas langit pertama atau sampai langit ketiga, langit ketujuh, kita di atas, dia bagian di atas pesawat. Banyak nggak manusia yang ketika memandang indahnya alam, indahnya ciptaan Allah itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jarang. Sehingga kita lalai. Ternyata ini amanah mata, baru satu mata nih, amanah yang Allah titipkan buat kita. Jangan gilir udah sakit baru kita ingat kepada Allah. Belekan, sakit mata, mandang udah begini-begini, baru nyesel. Al-Quran ngapa remeng-remeng ini, tulisannya pada kabur, kecil-kecil amat baru. 20 tahun yang lalu kemana? Mata masih seger, mata masih sehat, ngelihat masih enak. Lah sekarang kita tinggal sisa umur setengah juz, jangan setengah juz, 1 lembar 2 lembar kita mata udah capek. Kita mau ibadah yang enak, yang nikmat udah capek rasanya. Pengen lama di dalam sujud kita pengen lama, sujud lama, udah capek, pegel pinggang kita. Berdiri lama, pegel pinggang kita. Kalau kita ingat sejarah dulu para sahabat, dulu Nabi Muhammad ibadah di malam harinya, Sayyidatina Khadijah sampai terbangun. Bangun-bangun suaminya lagi dalam keadaan sholat. Terbangun suaminya masih dalam keadaan sholat. Sampai diperhatikan sama istrinya, itu betis Rasulullah itu sampai bengkak. Sampai bertanya Sayyidatina Khadijah, ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah Nabi, engkau adalah utusan Allah, engkau maksum, engkau tidak akan tercatat dalam keadaan maksiat dan dosa, engkau terjaga dan engkau sudah dipastikan masuk ke dalam surga. Kau ibadah sampai seperti ini, kakimu bengkak. Sampai Nabi itu kalau nangis itu ada setiap pagi itu ada garis cucuran air mata yang mengalir, ada bekas garisnya. Kita pernah tuh nggak nangis tuh sampai kayak ada bekasnya. Kita mah bekasnya bangun tidur paling cuma iler doang sini, enggak? Dan Nabi Muhammad pagi-pagi dilihat sama istrinya ada bekas aliran air. Artinya sampai segitunya engkau ya Rasulullah. Apa dijawab sama Nabi Muhammad? Afala akuna abdan syakur ya Khadijah. Apakah kau tidak senang, tidak ridho aku ini dijadikan seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Dan seharusnya kita itu sebagai umat yang ngikutin. Kalau Nabi udah dijamin, udah pasti masuk surga dan tidak pernah melakukan maksiat dan dosa, amal ibadahnya udah pasti diterima, dan Nabi adalah contoh buat kita biar semangat
biar tambah lagi, biar kita tahu dan nyadar diri di dalam ibadah kita. Karena selama ini ibadah kita kan kita nggak ada yang tahu. Kalau kita tahu mah kita bakal masuk surga enak. Rasulullah aja masih semangat di dalam ibadah dan Rasulullah pun dijamin masuk surga. Para sahabat juga sampai al-mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang dijanjikan sama Nabi Muhammad. Ada 10 sahabat yang bakal masuk surga bighairi hisab. Kedengaran nama dia Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kira apakah mereka melepas ibadah mereka? Enggak. Makin semangat karena khawatir kalau kegembiraan kemudian melemahkan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi lemahnya dalam ibadah akan menjerumuskan masuk ke dalam api neraka. Kalau mereka enak, udah dikasih tahu, digambarkan sama Nabi Muhammad bakal masuk surga, tapi semangatnya Masya Allah. Lah kita sahabat bukan, Nabi juga bukan, orang soleh juga belum tentu, tapi amal ibadah kita santai-santai aja. Gak pernah kita mikirin sholat saya ini diterima apa belum sih, puasa saya diterima apa kagak, sedekah saya yang saya sedekahkan diterima apa kagak. Ada rasa khauf, ada rasa takut bahwa amal ibadah kita ini tidak diterima sama Allah. Jadi bagaimana tuh kita bisa mengenal amal ibadah kita diterima atau tidak? Ilmu. Ya kan ibadah bukan asal selonong boy aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai pulang. Kalau kita mikirin, kita nggak pernah mikirin sholat saya, tadi wudu bagaimana, mandi saya, pakaian yang saya pakai nih, pakaian nih, jangan mudah ngelondre aja. Jangan mudah kita asal nyuci, ajarin sama istri kita. Kalau nyuci bedain, ini pakaian suami, ini pakaian bocah. Jangan dicampur di mesin cuci. Ini pakaian suami campur sama cucu baru umur 9 tahun 9 bulan. Mana pakaiannya kena ompol mulu, campur aduk masuk mesin cuci. Nggak kayak dulu meresnya, nyucinya pakai air yang memang kocorannya itu ngalir. Dan sekarang tahu sendiri mesin cuci berapa sih ukurannya? Ada nggak 2 kula? Kemudian bercampur dengan air yang kurang 2 kula, pakaian yang bersih cuma kotor doang campur sama pakaian yang udah najis. Jadi dia tuh airnya buta najis. Kelihatannya bersih, nggak pakai diperes lagi, langsung dikeringin di mesin cuci itu. Langsung jemur. Nggak dibanjur lagi pakai air yang bersih. Pokoknya udah air masuk ke dalam mesin, terus pengeringan di mesin, langsung dia nggak perhatikan. Oh, kelihatannya rapi, disetrika, diwangiin, tapi kata Allah nol, gak aku terima. Di hadapan manusia mah kayaknya sholat rapi, bagus, wangi pakaiannya, tapi di sisi Allah ada najisnya. Kita harus tahu, jangan sampai amal ibadah kita ini cuma casing doang, bagus, tapi dalamnya produk Cina. Kita ini harus berkualitas zahiran wa batinan, secara zahir sama secara batin. Luarnya bagus, dalamnya juga bagus, baru itu. Jadi matangnya sempurna, bukan matang karbitan. Kita pengen kayak begitu ibadah kita. Jangan sampai yang digambarkan oleh Allah mathaluhum kamathalil wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Mereka ditinggalkan begitu saja orang munafik. Orang munafik yang goro-goro di dalam ibadahnya, penuh dengan kedustaan. Banyak banget ya Allah. Kalau kita mikir-mikir, kita sedekah, ini hati kita pengen dilihat orang, pengen dipandang orang, biar orang tahu apa yang kita sudah sedekahkan. Nol. Itu ditinggalkan sama Allah. Mereka tuh munafik, ya. Jangan sampai kita dicap deh jadi orang munafik. Itu karpet kalau bukan gue yang beli, nggak usah disebut, lu beli aja. Yang udah lu kasih lupakan. Biar malaikat yang catat. Nggak perlu catatan manusia mah.
biar nanti aja kalau kita udah meninggal. Kita pengen catatan amal kebaikan kita disebut. Itu begitu kita pengennya mah. Sama anak, sama cucu, sama tetangga, sama saudara disebut. Baba lu selagi masa hidupnya mah begini. Gak lepas sholat duha, gak lepas dia mah kalau pagi sedekah, dia mah bantu orang, baik sama orang. Kita udah dikubur. Disebut amal kebaikan kita. Tapi kita kalau lagi masih hidup jangan harap deh. Gak usah berharap. Sebut kebaikan kita. Lalu kalau misalnya kita masih hidup, disebut kebaikan kita, orang bakal ngapain? Ngacungin jempol kita? Atau ngasih duit kita? Enggak. Justru yang bisa merusak amal ibadah kita. Riya jadinya deket. Hati kita gumede, hati kita sombong, hati kita bangga diri. Akhirnya amal ibadah kita yang baik itu hilang, nol, dihapus. La ta'mannu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau hancurkan sedekahmu, perbuatan baikmu bil manni wal adha, dengan kalimat pujian-pujian dari makhluk. Jangan. Kalau mau dipuji sama Allah, nanti di padang mahsyar saat amal kebaikan kita ditimbang, saat catatan amal baik kita dikasih, saat diumumkan kita masuk ke dalam surga, itu semua orang tahu. Yang satu kampung sama kita, yang kenal, yang gak kenal, ya Allah ya Rabb, disebutkan kita kebaikan kita. Lihat tuh fulan bin fulan, begini amal ibadahnya, dipampang di layar. Satu persatu dipanggil fulan bin fulan di padang mahsyar, pada ngantri lama. Belum perjalanan panjang lagi nanti di mizan, nanti ketika catatan amal baik kita, nanti ketika kita di Sirat menuju, ada yang masuk ke dalam surga, ada yang terjerumus ke dalam api neraka. Nah itu tuh yang kita pengen, itu pujian dari Allah. Pujian manusia mah ada santai aja. Orang muji silahkan, orang hina kita biarin, mulut dia. Kita dengerin aja, ambil kalau emang sekiranya itu kritik buat kita membangun, kalau itu memang saran yang bagus, ambil buat jadi penyemangat. Kalau emang nggak baik buat jadi perhatian, berarti ada yang kurang dari saya. Karena bebas manusia mah berkomentar, berkata apa silahkan, nggak ada yang larang. Tapi setiap kalimat yang udah keluar dari mulut seseorang itu tidak pernah terlepas dari catatan malaikat raqib dan atid. Yang baik dicatat, yang menghina juga dicatat. Gitu. Biar kita punya prinsip jadi manusia. Terkadang orang yang gak punya prinsip, baru diomongin sekata dua kata, kitanya lemes, kepikiran. Kenapa kita mikirin omongan orang? Kenapa kita gak memperbaiki diri? Diomongin orang, dikatain orang, dihina orang, balas dengan hinaan. Enggak, bukan ajaran Nabi dan akhlak Nabi. Lah kan kita tahu sejarah, Nabi itu dihina, dibully, dicaci, dikucilkan. Nabi itu diboikot, diusir dari kampungnya, disuruh tinggal di lembah, di goa sama para sahabat-sahabat. Jangan dekati Mekah, jangan ada transaksi antara kita dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jangan ada jual beli, biar mereka cari makan sendiri. Tuh jahatnya orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad, saking orang kafir gedeknya sama Nabi Muhammad, dakwahnya semakin besar, sabarnya Rasulullah. Itu Rasulullah sholat dilemparin, ditaruh di pundak Nabi itu kotoran ontak, saking gedeknya udah. Sampai Nabi kalau lewat sini, udah mereka pedang siap untuk membunuh Rasulullah. Udah berbagai macam cara. Nabi dikata penyihir, pendusta, pembohong, pembawa agama sesat, keluar dari jalur nenek moyang, macam-macam dah. Ajaran baru nih. Makanya jadi seorang pendakwah, jadi ustadz, jadi mu'alim, jadi kiai, jadi guru, jangan mudah baper. Harus istiqomah, kuat. Orang itu kan banyak
Jadi harus tahu sejarah bagaimana Rasul dulu. Ada yang benci sama Nabi, ada yang suka. Ya kita juga sama, jadi pendakwah itu. Terus di jalan Allah selagi baik, selagi bermanfaat buat manusia, ajarkan, amalkan. Jadi buat semangat kita. Yang penting kita ini nggak termasuk golongan munafik. Hei pendakwah, hei guru, mualim, ustaz, kau cuma pintar ngomong doang, kau ajarkan umat, tapi kau tidak mengamalkan, itu munafik. Saya juga nggak mau dikata begitu. Dalam Al-Quran ayat ini nggak mau termasuk orang-orang munafik. Oh pakaiannya doang, pakaiannya hebat. Orang ngomong semua hampir ustaz, oh kiai, mualim, tetapi amal ibadahnya di luar itu dia tidak sungguh-sungguh penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam ayat selanjutnya Allah lebih dahsyat lagi dengan ungkapan kalimat mereka itu adalah hum summum bukmun umyun fahum la yarji'un. 3 hal yang disifati oleh Allah mereka itu orang-orang munafik, orang-orang yang kelihatannya baik tapi di dalamnya itu jahat. Summum bukmun umyun, mereka itu gabuk, tuli dan buta. Mata bisa memandang, mulut bisa berbicara, telinga bisa mendengar. Tapi kata Allah, itu semua cuma casing doang. Buta dan tuli sama budak, gabuk. Munafik. Berapa banyak orang yang tinggal di kampung ini, tapi ada panggilan hayya 'alas shalah, kemana kupingnya? Bukmun, budak. Jangan sampai kita di kampung tinggal masjid segede gini, ada pengajian setiap malam Senin, tinggal di kampung ini udah hampir bertahun-tahun. Ya Allah ya Allah. Kayak dulu sahabat ya, kayak Rasulullah dulu. Rasulullah tinggal di Mekah 35 tahun. Ada yang beriman dengan Nabi Muhammad, ada yang jahat sama Nabi Muhammad juga ada. Ada yang ikut sholat sama Nabi Muhammad di Mekah ada yang kagak sholat juga sama. Jadi itulah zaman, itulah kehidupan. Kita ini di bagian siapa? Di barisan siapa? Di barisan para sahabat yang mencintai Rasulullah, yang ngaji, yang rajin, yang mendampingi, yang terus ngikutin bimbingan Rasulullah. Lah kita di kampung kita punya masjid, kita rawat, kita rapihin, kita bikin fasilitas supaya enak nih masjid ini, kipas angin banyak biar orang jamaah sholat adem, ngaji enak, siapin air, kalau perlu kopi, kalau makan disiapin. Biar apa coba? Biar kita ini gak termasuk golongan yang disebut oleh Allah summum bukmun umyun. Mata kita tuh selebar banget, mata kita kan gede banget, kelihatan ini masjid kita. Sebanyak orang yang punya mata di kampung ini, berapa banyak yang punya mata? Kalau kita hitung yang buta berapa coba? Ada yang buta di kampung kita? Kagak. Tapi segede gini masjid, nyelonong boy aja selewat, dohor lewat, asar lewat, maghrib lewat, subuh lewat. Gak pernah tuh mata ngarahin dia masuk ke masjid. Telinga, hampir mungkin tiap bulan kita bersihin tuh telinga kita kotoran. Tapi pendengaran Allah, panggilan Allah udah kita dengar dengan sempurna atau tidak? Fahum la yarji'un. Mereka itu tidak kembali, tidak merasa, tidak ngeh, tidak open, tidak perhatian. Allah yang sebut. Jangan sampai kita termasuk golongan kayak begitu. Ya, jangan sampai rugi kita. Bener rugi. Nyeselnya kapan? Nanti ketika kita sudah dibaringkan di alam kubur. Ini orang-orang yang di samping kita di alam kubur, mereka senang. Senangnya apa? Yang berjuang di tanah ini untuk mewakafkan masjid, mereka punya tujuan yang tinggi. Biar mereka ini yang tinggal di kampung ini, mau pendatang ataupun orang yang selama ini tinggal di sini, berharap mereka ini supaya mereka sujud di sini.
biar mereka sholat. Jangan cuma lu ngontrak doang, ngaji kagak, sholat kagak, dapat duit lu pulang ke kampung lu. Dan tinggal di sini sholat nggak pernah. Nah, tinggal di sini ngontrak bertahun-tahun di sini ngaji nggak pernah. Mendingan lu balik ke kampung lu. Sayang atuh. Kita lahir di sini, dibesarkan di sini, dan kita berjuang. Berapa banyak orang yang berjuang untuk masjid ini coba. Dari mulai nol, dari mulai musola sampai berdiri masjid 2 lantai. Kita berjuang dengan tenaga kita, dengan harta kita. Lalu sudah nikmat, sudah enak, sudah nyaman, kita tinggalkan begitu saja. Sahabat itu berjuang sama Nabi Muhammad, tapi sahabat nggak pernah ninggalin Rasulullah. Apa gitu misalnya sahabat udah dapat ilmunya dari Nabi Muhammad, lalu mereka pergi tinggalkan Nabi Muhammad, mereka ke Syam, mereka ke negeri ini, mereka pindah ke sini? Enggak. Justru mereka para sahabat ketika ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kau inginkan? Aku ingin selalu bersamamu di dunia juga nanti di akhirat. Begitu. Mereka ini pendahulu kita, engkong-engkong kita, guru-guru kita, memperjuangkan tanah, berapa ratus meter di tanah mereka wakafkan. Orang sekarang jago coba punya tanah bisa mewakafkan untuk masjid, untuk majelis taklim, untuk pengajian. Hanya mudah-mudahan 2 ayat ini menjadikan penyerahan buat kita agar kita semangat di dalam ibadah. Biar kita tahu diri amal ibadah kita ini belum sempurna, dan berharap mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.